teman-teman semua, selamat datang di channel The Code Programming bersama saya Muhammad Ali Akbar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan MySQL di dalam basis data dan materi kedua tentang DDL ya, Data Definition Language. Jadi dalam video ini terdapat dua materi yang sudah saya sebutkan tadi. Terlebih dahulu kita mempelajari penggunaan MySQL di dalam membangun basis data. Di sini SQL itu adalah standar database relasi ya. Jadi relasi yang ada di standar database itu supaya penulisannya seragam sama itu harus mempunyai standar. Kemudian SQL itu adalah kepanjangan dari Structure Query Language ya. Jadi SQL ini sebenarnya bukan merupakan bahasa pemrograman ya, seperti bahasa pemrograman. Dan dia hanya berupa bahasa ya untuk struktur aja ya, pembuatan struktur. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman seperti Java, PHP, Python dan lainnya. Jadi sebagai pendukung ya dari bahasa pemrograman yang sudah ada dalam mendukung ke arah database. Jadi untuk mengakses database dari bahasa pemrograman beberapa bahasa pemrograman tersebut itu menggunakan SQL ya, salah satunya. Kemudian ada SQL ya, ada Structure English Query Language ya. Jadi di mana keyword-keyword yang ada di SQL ini itu dia menggunakan struktur penulisan dari bahasa Inggris ya. Ya sederhananya saja kalau kita mengerti istilah-istilah dalam bahasa Inggris ada kemungkinan ya akan pasti lebih mudah mengerti keyword-keyword atau kegunaan keyword-keyword yang ada di SQL ya gitu. Jadi kalau di dalam bahasa pemrogramannya ya keyword itu ya sintaksnya yang harus kita patuhi. Kalau dalam bahasa Inggris ya grammar ya bentuknya, jadi tidak boleh berbeda ya, ada standarnya, standar penulisan. Nanti kita lihat format penulisannya. Jadi standar penulisan SQL-nya. Kalau penulisannya tidak memenuhi standar ya otomatis output yang dihasilkan ya tidak dimunculkan. Bisa saja dimunculkan pemberitahuannya error gitu ya. Dan perintah untuk operasi database dalam bentuk yang pertama yaitu berupa satu perintah tunggal saja gitu ya. Jadi operasi database SQL ini ya dalam satu perintah tunggal untuk satu operasi yang ditulis dalam satu baris. Jadi lebih sederhana seperti jadi cukup menulis satu baris saja. Hasil outputnya bisa beratus baris ya, tergantung dari jumlah datanya. Dan penampilannya ya sangat cepat ya, dalam hitungan detik ya sudah biasanya langsung keluar outputnya ya, dari query yang kita tuliskan tersebut atau perintah. Query ini ya perintah ya. Di sini kita lihat sejarah SQL yang pertama kali dibuat oleh IBM dan digunakan dalam DB2 ya. Kemudian pertama kali distandarisasi oleh ANSI itu pada tahun 1986, dinamakan ANSI SQL 1986.
Kemudian standar tersebut diperbaiki pada tahun 92, SQL 92 dan SQL 99 tahun 99. Jadi perbaikan standar yang SQL 99 ini ya masih digunakan ya sampai sekarang. Meskipun ada penambahan dari bentuk standar yang sudah distandarisasi pada tahun dulu tahun tersebut 99. Kemudian DBMS ya, Database Management System ya, Database Management System kepanjangannya. Di software untuk manajemen database. Jadi kalau kita ingin memanajemen suatu database, kita tidak bisa menyentuhnya ya database itu, tapi kita bisa mengaksesnya menggunakan software DBMS. Jadi banyak bisa di-download di internet ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi bisa di-download di internet. Kemudian software yang disertakan membuat database atau pihak lain untuk menjalankan sistem database. Ya. Jadi berupa software. Secara umum, kalau mengatakan DBMS itu artinya bisa beberapa macam ya. Bisa berupa file database, kemudian database engine atau server database, kemudian bisa juga berupa perintah-perintah database, SQL-nya atau lainnya, query-nya ya, kemudian administrasi database, dan lain sebagainya. Kemudian DBMS dan SQL, apa sih hubungannya gitu ya? SQL dalam DBMS tertentu tidak dapat murni mengikuti standar SQL. Karena yang pertama tergantung dari DBMS-nya. Macam-macam nih DBMS. Ada Exam PP, ada Warm Server, ada Oracle, macam-macam ya. Itu penyesuaian SQL dari standar SQL yang tadi, yang tahun 99 itu ya ada perubahan ya, meskipun uh, tidak jauh beda ya, tidak beda ya, tidak jauh beda dari yang standar yang sudah ditentukan di awal ya tahun 99. Kemudian yang kedua itu tergantung kemampuan DBMS. Jadi ada yang mampu untuk datanya, misalnya datanya dalam 1 juta gitu ya, 1 juta data. Jadi untuk data yang lebih dari 1 juta mungkin sebaiknya pakai database yang berbeda gitu ya, DBMS yang berbeda. Ya, jadi memiliki kemampuan. Jadi ada apa ya kelebihan dari setiap DBMS. Tapi ya disesuaikan ya untuk kasusnya. Kalau datanya hanya sedikit ya jangan dipaksakan pakai yang bagus karena yang paling bagus gitu ya. Karena ya banyak fitur yang nanti tidak terpakai. Nah, untuk yang gratis saja untuk data yang ya untuk 1 juta ya cukup lah, bisa lah pakai uang server gitu ya, pakai XMPP masih bisa ditangani ya. Kemudian tergantung riwayat atau sejarah ya dari ya pendirian DBMS-nya ya gitu ya. Akibatnya secara umum, nah sebagian SQL akan standar atau sama untuk semua DBMS. Jadi ada DBMS yang sebagian apa ya format penulisan query-nya itu ya ada yang sama standar, masih sama dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Ya ada juga sebagian SQL itu bisa berbeda untuk semua DBMS. Jadi dari DBMS tadi ya ada tidak tidak menjamin ya semua
format penulisannya sama gitu ya. Makanya kita dalam belajar database itu mungkin cukup pelajari satu dulu, kuasai ya satu DBMS. Untuk mempelajari DBMS lain itu harapan saya ya tidak membutuhkan waktu yang lama ya untuk mengerti seperti kita belajar dari awal. Kemudian yang selanjutnya diperlukan pengetahuan tersendiri untuk masing-masing DBMS ya. Jadi perlu dicari tahu mungkin dengan mengakses websitenya ya, mungkin itu biasa banyak diinformasikan DBMS itu dari DBM 1, 2, dan 3 itu apa sih ya yang dia miliki ya. Nah, keunggulan biasanya kan dari kalau kita mengakses suatu website itu pasti dia uh, apa ya menonjolkan keuntungan-keuntungan apa ya uh, fitur yang paling bagus yang dia miliki gitu ya dari DBMS. Biasanya nanti kalian bisa bandingkan sendiri baca dari beberapa website. Kemudian apakah tidak bisa mengoperasikan database tanpa SQL? Ya, yang ditanyakan. Hmm. Cara umum untuk menjalankan database tanpa perintah SQL adalah dengan menggunakan cara navigasi database atau record set. Ya. Nah sekarang, ya, seperti sudah pernah dipelajari itu kan ada naive user ya, yaitu nih dia tidak mengerti tentang query, dia uh, apa ya dalam mengakses DBMS ya dipermudah ya karena antar mukanya atau interface-nya itu mempermudah user dalam menggunakannya. Jadi kalau kita ingin menampilkan output apa ya tinggal klik gitu ya. Ingin menambahkan data tinggal klik tulis apa menyangkut pautkan dengan query gitu ya. Misalnya membuka tabel, gitu ya, menentukan filter, mencari, mengubah, menghapus, menambah data ya tinggal main klik-klik saja gitu ya. Bergeser, berpindah atau navigasi pointer, kursor naik atau turun gitu ya, mendeteksi awal atau akhir record baris, menutup tabel gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini nah, dia disediakan di interface dari DBMS ya. Tapi kita sebagai orang TI ya sebaiknya mengerti query karena dalam query dalam codingan kita nanti ya kalau kita membuat aplikasi kan kita menyisipkan SQL. Nah, SQL-nya kan nggak mungkin kita sisipkan klik. Nah, nggak bisa seperti itu. Kita menyisipkan query. Ya, misalnya ingin menampilkan nama mahasiswa di Prodi Teknik Informatika Universitas Mataram. Ya, ada di angkatan yang angkatan tahun 2019 semuanya. Itu bisa ditampilkan satu baris nanti output yang ditampilkannya itu ya tergantung banyak data ya. Misalnya mahasiswanya ada sebanyak 100 orang ya 100 baris gitu ya ditampilkan. Jadi cukup query-nya satu baris, outputnya bisa 100 baris ya. Kemudian sering juga dikenal dengan nama kursor ya. Mengapa harus SQL? Apa kelebihan SQL? SQL adalah perintah yang berbentuk satu perintah untuk satu proses atau operasi database. Jadi, satu proses. Jadi dia nggak melihat outputnya ya, jumlah outputnya. Berapapun hasil dari proses itu, output dari proses itu ya ditampilkan. Ya. Yang penting dia menyelesaikan proses tersebut. Misalnya tadi kan contohnya tadi prosesnya adalah menampilkan semua nama mahasiswa angkatan 2019 di Prodi Teknik Informatika Universitas Mataram. Itu satu proses ya. Tapi outputnya kan bisa banyak. Ya, seperti itu. Kemudian lebih mudah memberikan perintah dibandingkan harus mengoperasikan database.
Misalnya dengan cara navigasi, ya, mudah menggunakan perintah menjadi query gitu ya, daripada mengoperasikan database macam-macam. Kalau kita menggunakan query ya cukup di bagian ada kotak untuk penulisan query-nya, ya enter langsung keluar hasil gitu ya. Jadi, kemudian memiliki variasi perintah yang cukup banyak ya, memungkinkan melakukan operasi yang sangat beragam sehingga memungkinkan operasinya beragam ya. Nah, jadi kita bisa padu-padankan ya beberapa perintah tersebut ya supaya menghasilkan sesuai dengan output yang kita inginkan. Standarnya mudah mengoperasikan SQL pada berbagai jenis DBMS ya, harusnya. Kemudian pembagian perintah SQL. Di sini ada data retrieval itu digunakan untuk mengambil atau membaca database. Kita pakai keyword select ya. Jadi cukup select pilih. Nah, ya. Bahasa Inggris itu ya keywordnya ya. Jadi struktur bahasa Inggris menggunakan ya bahasa Inggris gitu ya. Kemudian DDL yang nanti akan kita pelajari hari ini itu digunakan untuk menyatakan suatu database. DDL ini data definition language yang merupakan perintah SQL yang menghubungkan dengan mendefinisikan suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel ya. Perintahnya adalah create, ya, alter, drop, rename, truncate. Ya. Untuk DML itu ya nanti di video berikutnya itu data manipulation language digunakan untuk pengubahan database. DML merupakan perintah SQL yang menghubungkan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam tabel. Keywordnya adalah insert, update, delete, dan merger. Ya. Nah, kalau kita lihat DDL dengan DML, DDL ini lebih ke arah struktur database-nya, struktur tabelnya ya. Jadi bukan isinya, sedangkan isinya itu, isi tabel itu masuk ke DML ya. Nah, hari ini kita yang DDL itu lebih ke arah struktur database-nya atau struktur tabelnya ya. Nanti kita pelajari bagaimana penggunaan dari keyword-keyword ini. Kemudian pembagian perintah SQL berikutnya adalah transaction control. Jadi digunakan untuk mengendalikan transaksi, bisa pakai commit, ada rollback, ada save point. Ya. Kemudian ada DCL, itu ada data control language, digunakan untuk mengendalikan database. DCL merupakan perintah SQL yang menghubungkan dengan manipulasi user dan akses. Ya, jadi apa ya privilege-nya gitu ya. Jadi kalau saat kita melakukan login gitu ya, itu memiliki hak akses ya, hak akses. Jika dia login sebagai admin, login sebagai misalnya di sistem akademik, login sebagai mahasiswa, dosen, login sebagai dosen, nah mana saja hak akses yang bisa dia akses dari tabel database-nya ya. Itu bisa pakai perintah grant atau grant dan revoke ya. Nah, ini hanya beberapa ya keywordnya, itu sangat banyak, nanti bisa dicari sendiri di websitenya langsung ya. Kemudian pemilihan tipe tabel di dalam MySQL. Salah satu kelebihan dari MySQL adalah Anda dapat mendefinisikan tipe untuk tiap tabel ya. Kita dapat mendefinisikan tipe dari tabel setiap tabel. MySQL mendukung beberapa tipe tabel tergantung konfigurasi saat proses instalasi MySQL. Tipe tabel yang umum digunakan adalah InnoDB. Nah, pada saat misalnya kalian menginstal XAMPP,
form server itu saat kita menambahkan data itu ada pilihan tuh apakah pakai InnoDB, nah ada macam-macam ya. Nah biasanya gunakan InnoDB ya. Jadi untuk keunggulannya silakan dibaca di internet ya, browsing di internet. Untuk yang lainnya juga ya, tipe tabel yang lainnya. Kemudian tipe tabel InnoDB merupakan tipe tabel MySQL yang mendukung proses transaksi. Jadi sangat cocok untuk proses transaksi atau relasi ya. Tabel yang berelasi. Tipe ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mendukung transaksi antar tabel. Jadi relasinya ya antar tabel, mendukung row level locking, kemudian mendukung foreign key constraint ya. Kemudian crash recovery ya. Itu semua dimiliki oleh InnoDB ya keunggulannya. Kemudian tipe data MySQL. Tipe data MySQL ini seperti di bahasa pemrograman ya, yang mirip-mirip lah ya. Ada tipe numerik atau integer gitu ya. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik, angka. Ciri utama data numerik adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi database pada saat kita men-set ya struktur dari suatu bagian kolom dari suatu tabel itu apakah dia numerik atau tidak, apakah dia string atau parser ya, itu itu tergantung ya, dan dia akan otomatis nanti misalnya kita ingin menjumlahkan kolom satu dengan dua, kalau sama-sama numerik ya ada hasilnya gitu ya. Kalau yang satunya numerik yang satunya bukan ya tidak ada hasilnya ya, akan menampilkan error gitu. Jadi SQL-nya ya mengerti gitu ya. Kemudian tipe data numerik ini macam-macam ya. Jadi tergantung penggunaannya itu nanti kalian bisa lihat dari jangkauannya ya. Jangkauannya ada tiny integer ya, tiny int, tiny integer ya. Digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya antara min 128 sampai dengan 127. Nah, kalau kalian hanya 100 saja, ya misalnya kira-kira gitu ya. Nah, sebaiknya mungkin menggunakan tipe data tiny integer ya. Kalau lebih ya pakai yang lebih tinggi lagi, ada small integer, ada medium integer. Jadi silakan disesuaikan dari jangkauan setiap tipe datanya ya, tipe data ini. Jadi integer yang paling tinggi ya, ada 2 triliun. Jadi kalau datanya hanya 100, kita pakai integer, itu sangat boros ya. Karena kalau kita sudah men-set di komputer itu ya, tipe data integer, padahal datanya hanya 100. Nah, di komputer itu dia akan menyiapkan slot ya sebanyak 2 triliun ini untuk menyimpan data. Padahal datanya hanya 100, sisanya nah kosong, tidak terpakai itu ya. Supaya menghemat ruang penyimpanan ya jangan lupa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan data ya. Ini ada big integer ya, float, double, real, ada desimal, ada numerik ya. Kemudian tipe data dan tipe date dan time, tanggal dan waktu. Jadi di database bisa kita pilih juga kalau atributnya berupa tanggal atau waktu, pakai date atau time ya. Ada date seperti ini ya. Jangkauannya bisa disesuaikan aja. Time, kemudian
date time ini gabungan dari nilai yang dihasilkan itu ada tanggal beserta jamnya gitu ya. Misalnya membuat sistem absensi gitu ya. Nah, absensi dia masuk, dia misalnya sidik jari ya, dia melakukan sidik jari pada tanggal berapa dan jam berapa, menit ke berapa sampai detik ke berapa itu bisa terekam gitu ya. Jadi kalau menggunakan time. Kemudian ada years ya, tahun ya. Kemudian ada tipe string, text, ini karakter, chart ya. Lihat jangkauannya kembali ya, ada varchar, ada tiny text, ada text ya, ada medium text, macam ini, ada long text itu. Kemudian ada tipe block, binary large object, biner gitu ya. Tipe data block digunakan untuk menyimpan data biner. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Contohnya bit ya. Kemudian tiny block, ada block ya, medium block, long block. Itu ya, sangat banyak ya tipe data di MySQL. Kemudian tipe data lain, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Tipe data di MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. Jadi bisa pertambahan itu ya. Jadi nggak mesti mengikuti standar di tahun 99. Jadi semakin kebutuhan meningkat, ya, bagaimana mempermudah kerja seseorang dengan suatu suatu keyword atau tipe data yang nggak panjang dalam menulis sintaksnya ya. Ini ada enumerasi ya, data, ada set ya, seperti itu. Kemudian materi yang kedua adalah DDL ya, data definition language, DDL ya, yang biasa kita singkat dengan DDL. Kemudian masuk dulu di pengantar ya, pengantar DDL. DDL di sini menggambarkan struktur basis data secara keseluruhan. Nah, di sini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana membuat basis data baru, bagaimana menghapus basis data, bagaimana membuat tabel baru, bagaimana menghapus tabel tadi, ya, bagaimana mengubah nama tabel, bagaimana mengubah struktur tabel. Itu masuk ke dalam DDL ya. Membuat basis data baru. Kalau membuat, nah bahasa Inggrisnya apa itu ya? Berbeda seperti itu ya keyword. Nah, jadi yang kita pakai adalah create ya, create database. Jadi yang huruf besarnya create database ini adalah yang huruf besar ya. Itu adalah keywordnya, jadi jangan sampai salah tulisannya. Kemudian spasi db name ini bebas, nama databasenya bebas. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, silakan. Boleh pakai tanda titik koma, boleh juga tidak. Nah, di sini misalnya bagaimana membuat basis data baru, ya database baru namanya tenis. Ya, gampang saja, cukup satu baris pakai create ya database. Nah, databasenya apa? Tenis. Ya. Create database tenis. Langsung jadi database-nya ya. Isinya kosong, belum ada tabel-tabelnya ya, baru nama database-nya saja. Kemudian query database ya. Untuk menciptakan database baru ya, kita bisa salah contohnya misalnya di sini create database kuliah SBD ya. Buat database namanya kuliah SBD. Create
database kuliah SPD. Kemudian untuk melihat daftar database yang tersedia, kita pakai perintah show database ya. Jadi nanti akan terlihat dari DBMS kita yang kita punya di laptop ya. Kita ketikkan show database, nanti akan tertampil database apa saja yang sudah ada di dalamnya. Ya, misalnya kita sudah buat ini, misalnya tadi teknis dan kuliah SPD, nanti yang akan tertampil ya dua ya, itu database teknis dan database kuliah SPD. Ya. Kalau banyak databasenya ya semua tertampil juga. Ya. Kemudian untuk memilih database yang digunakan itu bisa kita gunakan pakai keyword use kuliah SBD gitu ya. Misalnya kan tadi kan show database kan banyak ya. Misalnya ada 10 database. Kita ingin menggunakan suatu database ya pakai perintah use ya. Use kuliah SBD. Kemudian untuk melihat daftar tabel dari suatu database itu pakai perintah show table in ya. Nah, tampilkan tabel in pada kuliah SPD, database kuliah SPD berarti ya. Jadi show table in ya, kalau database show database, table show table in kuliah SPD. Kemudian menghapus basis data. Hapus basis data bahasa Inggrisnya apa? Bukan delete ya, bukan delete, tapi pakai drop database. Kemudian disambung nama databasenya apa yang pengen dihapus. Ya, selanjutnya contohnya hapus basis data tenis. Ya, tinggal ditulis saja drop database tenis. Kemudian membuat tabel, ya. Membuat tabel, membuat apa bahasa Inggrisnya? Tadi ya, seperti tadi membuat database ya, create ya, create. Ini membuat tabel komponen minimal yang harus ada pada saat kita menulis keywordnya ya, menulis SQL-nya, query-nya, itu harus ada nama tabel, nama kolom, tipe datanya, nullity masing-masing kolom. Jadi nullity ini apakah dia boleh nol atau tidak, di nilainya not null atau null ya. Kemudian ada primary key PK ya, foreign key ya kalau nggak ada ya nggak usah ditulis ya. Kalau ada ya ditulis. Dan sintak SQL-nya adalah create ya, table, kemudian nama tabelnya harus pasti dalam kurung. Nah, kurung nama kolom name-nya ya, nama kolom, kemudian tipe kolomnya apa. Jadi kolom ini kan atributnya ya. Kemudian default, nah, default ini boleh yang kotak-kotak ini, yang kurung dalam kurung kurawal ini, kurung ya, kurung kotak ini itu opsional aja, boleh dipakai boleh enggak. Nah, default ini ya misalnya default, misalnya kolom name-nya adalah nick ya, nik, dat type-nya misalnya pakai apa ya tadi yang misalnya integer misalnya ya, integer. Kemudian default ya, default ini misalnya default 0. Misalnya kalau nicknya nggak diisi ya sistemnya akan membuat nilai default dengan nilai 0 gitu ya. Jadi supaya tidak kosong gitu ya penggunaan default ini. Kemudian kolom constraint, batasan dari kolom itu apa ya? Nah, ya apakah dia primary key atau tadi tidak boleh nol, boleh kosong, boleh nol gitu ya. Kemudian tabel constraint-nya apa gitu ya. Nah, ya nanti kita lihat ya. Kemudian, nah ini yang penulisan yang lebih ringkas gitu ya. Untuk membuat tabel ya. Create table name, nah kurungnya, dalamnya. Jadi kolom pertama nanti
Kalau ada kolom kedua dipisahkan dengan koma lagi, kolom ketiga, koma, dan seterusnya gitu ya. Satu baris ini ya satu kolom gitu ya. Kemudian pengertian constraint. Ini batas. Kegunaan memberikan aturan pada tingkat tabel gitu ya. Jadi ada aturan, kalau ada aturan ya tulis ya. Kemudian membatasi manipulasi tertentu pada tabel, menjaga integritas data, menjaga validitas data ya. Misalnya tadi tidak boleh kosong ya constraint-nya. Jadi harus nol, tidak harus terisi gitu ya. Mau tulis nol nggak apa-apa, yang penting terisi constraint. Kemudian tidak boleh eh, gabungan antara huruf dan angka ya. Misalnya harus angka saja atau huruf saja seperti itu. Itu termasuk constraint, itu bisa dibatasi ya. Kemudian jenis bisa not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key ya. Ini not null. Null itu suatu kolom harus memiliki nilai tertentu, tidak boleh kosong. Ini bisa pakai default tadi ya, default 0 atau default apa gitu ya, supaya dia tidak kosong nilainya. Kemudian unik, suatu kolom harus tidak boleh memiliki nilai yang sama. Ya, bisa pastasi juga gitu ya. Nah, misalnya selain primary key-nya nick ya, nama kita misalnya kita unik, nah, tidak boleh ada nama yang sama juga selain nick. Itu bisa juga kita set ya. Meskipun ada kemungkinan kan pasti ada nama yang sama. Pasti ada orang yang memiliki nama yang sama, tapi nicknya berbeda ya. Kemudian penulisannya seperti ini, kolom, tipenya apa, not null, unique. Nah, itu ya, jadi tulis di belakang not null, unique. Constraint, nama constraint, unique, ya. Nama kolomnya apa gitu. Seperti itu. Ini format penulisannya. Kemudian primary key, suatu kolom dinyatakan sebagai kunci utama dari suatu tabel. Otomatis dianggap unik dan not null. Ya, kalau primary key berarti otomatis dianggap unik dan not null. Jadi kita tidak perlu tulis lagi not null dan unik. Nah, cukup aja tulis primary key. Berarti dia sudah uh, unik. Ya, sudah unik gitu ya. Kemudian kolom penulisannya, kolom tipe, misalnya tadi nick, tipenya apa, misalnya integer, not null, primary key. Ya, sebenarnya not null perlu bisa nggak ditulis juga ya, langsung nick, integer, primary key. Nah, sudah cukup gitu ya. Koma, nanti baris berikutnya, kolom berikutnya. Kemudian constraint, nama constraint, primary key, kolom gitu ya. Kemudian foreign key. Nah, ini seperti ini ya, sama seperti primary key, cuma pakai kata reference ya. Dia mereferensikan ke kolom, ke tabel mana ya, foreign key-nya ya. Kan relasi ya. Ini kan berhubungan dengan tabel yang lain. Ya berelasi, bereferensi dengan tabel yang mana ya. Dan kolom yang mana. Nah, kolom ini biasanya primary key dari tabel ini ya, tabel tersebut. Kemudian, nah ini penulisan yang bawahnya adalah penulisan foreign key-nya ya. Pada saat kita menulis create table tadi, bisa langsung foreign key kolom apa, reference, tabel, tabel apa, kolom apa. Nah, yang diganti nanti adalah kolom ini diganti dengan nama atributnya ya, yang foreign key-nya, tabel apa yang berelasi, dan kolom mana yang sebagai primary key yang dia ambil, yang dia pinjam sebagai foreign key-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh pembuatan tabel ya.
tabel baru, create table dosen ya. Seperti ini aja gampang. Misalnya nip, jadi atributnya biru ini adalah atributnya, yang abu-abu adalah tipe datanya, integer, varchar, bikin integer gitu ya. Varchar, small integer, integer. Nol ini ya sebagai tadi bisa constraint tambahan ya. Boleh ada constraint, boleh tidak, seperti itu. Primary key seperti itu. Bisa ditulis dalam satu baris seperti ini, primary key. Nanti juga primary key ditulis di bawah, gitu ya. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, nanti yang mana enaknya mau tulis langsung nip integer primary key atau nip integer koma primary key-nya nanti di bawah gitu ya. Itu. Nah, ini contoh yang lain. Create table jurusan. Kode jurusan itu small integer gitu ya. Itu primary key. Jurusan varchar, kajur integer, sector integer. Jadi kenapa integer? Nah, jadi dia bereferensi dengan nilainya bukan nama kajur, nama rosannya ya, tapi dia ada di kode keberapa gitu ya kajurnya. Ini kita lihat foreign key kajur itu dia berelasi dengan tabel dosen di kolom nip ya. Kolom tabel dosen ini ada kolom nip ya. Kolom nip ini adalah primary key-nya ya dari tabel dosen. Secure juga dia mengambil dari tabel dosen dan kolom nip. Nah, ya. Jadi nilainya di sini kajurnya adalah nip ya, nipnya. Jadi nipnya jadi berupa angka ya intinya. Kemudian contoh query foreign key-nya, create table mahasiswa, ada i, integer primary key, nama varchar, alamat varchar, dan di dalam kurung ini sebagai panjang panjang dari yang kita set ya. Untuk namanya itu ya 30 karakter, alamat 50 karakter. Kalau kita tidak tulis itu secara default itu adalah 255 karakter ya. Sebaiknya kita tulis semua ya panjang karakternya supaya kita bisa menghemat ya, mengatur tempat penyimpanan supaya selalu tidak boros ya. Ini kita lihat constraint. Nah, dari tabel mahasiswa ini ternyata ada kolom jurusan ini. Jurusan ini dia mengambil dari data atau tabel jurusan di kolom kode gitu ya. Nah, kita ini adalah FK jurusan ini adalah ya nama inisial saja ya untuk bagian foreign key jurusan, reference jurusan kode. Supaya kan nanti pada saat kita ingin menghapus foreign key ini, jadi cukup memanggil nama alias ini saja. Nama aliasnya adalah FK jurusan. Ya. Nama alias ini bebas sembarang kalian buat ya. Mau nama yang lebih diikat lagi, lebih panjang lagi bebas. Perlu diperhatikan ya penulisannya untuk setiap baris koma itu dipisahkan ya. Kemudian indeks suatu tabel khusus yang diberi kolom dengan data yang telah diurutkan. Kegunaannya adalah mempercepat pencarian, pengujian data unik ya. Jadi dengan indeks itu akan lebih cepat ya. Kira-kira dia ada data itu ada di indeks ketiga. Nah, jadi komputer akan cepat mengambil datanya ya. Karena lokasinya sudah kita tahu, indeks ketiga. Data saya ingin mengambil data di indeks ke 100, langsung tanpa mengecek satu-satu ya. Kemudian otomatis dibuatkan suatu kolom dianggap sebagai primary key atau unique ya. Kalau ada penambahan data nanti ya otomatis dibuatkan ya otomatis
indeksnya. Ini yang bisa dianggap sebagai primary key atau unique, jadi tidak biasanya auto increment ya, 1 2 3 4, nanti ada data baru ya 5, data baru lagi 6, seperti itu. Nah, formatnya adalah create index nama on table ya, contohnya create index ID jurusan pada tabel mahasiswa kolom jurusan. Buat indeks dari ID jurusan, indeks namanya ID jurusan dari mahasiswa di tabel di kolom jurusan. Nah, dan basis data tenis nih ada contoh nih, misalnya apa, relasi antar tabelnya seperti ini, ada player, ada penalties, tabelnya ya, tabel player, tabel penalties, tabel match, tabel teams, ada tabel committee member ya. Relasinya bisa dilihat dari panah ini. Kemudian kita lihat di sini ada atributnya lengkap dengan tipe datanya, lengkap dengan primary key-nya, terus ada FK ini adalah foreign key-nya ya. Jadi seperti ini, tabel match ini punya foreign key 2. Yang satu dia team number, berarti dia berhubungan dengan tabel teams ya. Berarti teams number ini dia ngambil dari primary key team number ya. Player no itu dia mengambil dari primary key player no yang ada di tabel player ya. Selanjutnya contoh create table-nya. Nah, kalau buat tabel player ini ya, tabel playernya banyak nih, ada beberapa atribut ya. Nah, ini ada constraint-nya not null, ada null seperti itu. Kita buat ini, nanti bisa dicek sendiri ya dari gambarnya. Di create table players. Di create table ini adalah keywordnya players, nama tabelnya boleh bebas dalam kurung ya. Kolom pertama apa, nama kolom, tipe datanya, constraint-nya ya. Nah, di sini kan. Nah, seperti tadi ya, contoh seperti saya bilang boleh ditulis langsung satu baris primary key-nya, tapi di sini dikasih contoh primary key-nya di bawah. Kalau di bawah primary key-nya penulisannya seperti ini. Primary key dalam kurung atribut mana yang jadi primary key. Nah, tinggal ditulis. Kalau ada lebih dari satu, tinggal kasih koma ya. Karena lebih dari satu player no, koma, inisial, koma, street. Nah, itu misalnya ada primary key pakai tanda koma. Kemudian, nah di sini bagaimana tabel committee members itu uh, sintaksnya. Berarti kan create table committee member, tinggal dicek aja ini gambarnya ya. Ini committee members yang bawah ini ya. Berarti ada player no, tipe small integer. Nah, primary key-nya boleh tulis di bawah ya. Di bawah nanti. Ya, player no bisa sebagai foreign key juga ya. Nah, ini bagaimana cara menulis foreign key? Nah, nanti kita lihat. Begin date itu ada primary key. Berarti kalau kita tulis primary key-nya di bawah seperti tadi, berarti primary key dalam kurung player no, koma, begin date ya. Tutup kurung. Koma baru tulis foreign key-nya seperti apa, nanti kita lihat. Kemudian yang lain end date, position ini sama saja. Tulisannya nama kolom, tipe datanya. Nah, ini tipe datanya ada pakai date nih, tanggal. Nah, tadi kan ada date time, nah, cukup pakai tampilkan tanggalnya saja tanpa ada waktu. Position ya. Ini ya. Primary key, player no, bikin date. Foreign key-nya tadi kan apa saja? Foreign key-nya kan hanya satu ya, player no. Nah, jangan lupa ada tambahan ini ya, reference. Dia bereferensi kemana player no ini? Ke tabel players di atribut
ya, di atribut player ya. Player no, di atribut player no. Kemudian penerapan batasan dalam create table. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Misalnya ini ya tergantung kondisi ya kasusnya. Misalnya sex code ya, jenis kelamin, kode jenis kelamin, misalnya pakainya M dan F, male dan female. Nah, ya tergantung kita yang merancang database, boleh laki-laki, perempuan, gitu ya, pria, wanita, seperti itu ya tergantung kita yang ya jumlah, misal jumlahnya ada 7,2 berarti eh, ada 2 angka desimal di belakang gitu ya. Kemudian batasan nilai kolom, nah ini bisa diatur misalnya player itu joinnya nilainya ya harus di atas 1970. Kalau ada yang menginputkan joinnya 1955, ya sistemnya langsung menolak ya. Nah, kita sudah membatasi pakai constraint ya. Penalties juga pembayaran ya. Jumlah penaltiesnya berapa? Nilainya harus lebih besar dari 0 ya, jangan nilainya negatif. Nah, itu kalau ada yang memasukkan negatif langsung ditolak oleh sistem ya. Atau yang lain lagi nih, tanggal, ada years, birth date ya. Jadi ini birth date ini kan tanggal lahir ya, lengkap ya, tanggal, bulan, dan tahun. Kalau kita pakai years di depannya, nanti dia akan mengambil tahunnya saja ya, baru kita bandingkan dengan join. Join ini kan pakai tahunnya saja. Jadi nggak mungkin harus, jadi intinya kan harus seragam ya, antara ruas kiri dan kanan harus seragam. Kalau bandingkan tahun ya harus sama-sama tahun. Kalau yang ini kan misalnya tanpa years misalnya, birth date lebih kecil sama dengan join. Salah, karena birth date ini kan isinya adalah tanggal ya, lengkap. Ada tanggal, bulan, tahun, sedangkan dibandingkan dengan tahun saja, ya akan salah logikanya. Gitu. Kemudian committee member ya, end date-nya ya harus lebih besar dari begin date. Jangan sampai begin date-nya lebih besar dari end date-nya gitu ya. Nah, itu bisa kita atur. Nah, foreign key juga ya, bisa kita atur. Tadi sama latihan misalnya buat syntax double player dengan rincian batasan tipe data, ya, sebenarnya sama seperti tadi ya. Cuma di sini ditulis tidak lengkap ya. Cuma yang lengkap tadi ya. Tadi lengkap. Ini kita loncat aja. Nah, misalnya di sini contohnya misalnya kan ditulis di awalnya tidak lengkap nih. Tidak lengkap. Ternyata saya ingin menambahkan suatu atribut namanya postcode ya. Nah, kalau postcode nanti kita pakai alter table. Jadi kita tidak perlu membuat query dari awal lagi, tapi kita sisipkan. Ya. Sisipkannya dengan pakai keyword alter table ya. Nanti kita pelajari di slide terakhir ya, kalau nggak salah. Kemudian menghapus table, ya tadi seperti database ya pakai drop ya, drop table, nama tabelnya yang menghapus. Sebenarnya drop ini ya hati-hati ya, jangan sampai semua pakai drop 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 ya, nanti hilang semua datanya. Jadi hati-hati dalam uh, menjaga data ya, jangan sampai terhapus. Kemudian mengubah nama tabel gitu ya. Nah, jadi mengubah nama. Kalau nama file di Word gitu ya, atau di Windows pakai apa? Pakai kanan rename gitu ya. Pakai rename juga, rename table.
Nah, tabel name-nya apa? Yang lama ya. To ke apa? Nama tabel yang baru. Table name. Gitu. Jadi cukup singkat aja. Rename table. Nama tabel yang lama. To nama tabel yang baru. Misalnya ada salah penulisan kelebihan huruf ya atau penggantian nama yang lain yang bisa seperti ini rename. Nah, misalnya contohnya rename table team. Nah, sebelumnya nama tabelnya adalah teams, nanti jadi group ya. Kemudian mengubah struktur tabel. Mengubah struktur tabel ini pakai SQL-nya adalah alter table seperti tadi ya sudah jelaskan. Alter table, nama tabelnya apa, nah tabel mana yang kita ingin ubah struktur tabelnya itu kita tulis di sini ya. Kemudian alter specification. Nah, alter specification ini kita lihat beberapa yang kita tulis ya. Jadi alter specification ini setelah alter table, table name ya. Jadi tetap ditulis nih alter table, table name-nya. Baru dilanjutkan alter specification. Contohnya adalah add column ya. Jadi add column misalnya menambahkan kolom ya. Tadi kan contohnya tadi ya, tambahkan kolom misalnya kelupaan atau ternyata pada tahun berikutnya harus ditambahkan kolom atau hapus kolom gitu ya. Kolom, call name, kolom definition. Kemudian bisa juga mengubah, bisa pakai change atau modify ya. Keywordnya change column atau modify columns. Tulisan kolomnya gini ya, column. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Dasarnya tapi sebenarnya bisa juga tanpa menulis kolom ini bisa jalan juga sintaksnya ya. Langsung add kolomnya, nama kolomnya apa ya tanpa menulis kolom, change juga, modify juga ya. Kita lihat di sini change untuk penulisan keyword change, change kolom all call name ya, kolom name, nama kolom yang lama, kemudian spasi nama kolom yang baru, kemudian kolom definisinya, bisa tipe datanya gitu ya, constraint-nya seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan format penulisan modify, itu lebih ringkas. Modify kolom, kolom name, kolom definition. Nah, kalau kita lihat antara change dengan modify itu di nama kolomnya ya. Kalau di change itu ada nama kolom yang lama, nama kolom yang baru. Bisa kita ganti nih, nama kolom yang lama, kita ganti kolom yang baru. Kalau dirasa nama kolomnya tetap sama, ya pakai modify, change. Tapi mau pakai yang mana-mana ya tetap bisa berfungsi ya. Rasanya tetap akan sama. Kemudian yang ketiga dari alter specification ini adalah drop ya, menghapus. Kan drop database, drop table, ini sekarang drop kolom lebih dalam lagi. Gitu ya. Drop kolomnya ya seperti ini aja, tulisnya drop kolom, call name, nama kolomnya apa gitu ya. Kalau tadi yang di atas kan menambahkan kolom, add kolom. Kalau menghapus ya pakai drop. Ada drop primary key, ada drop foreign key, mana FK simbol seperti tadi. Nah, ini yang mempermudah kita menghapus foreign key tadi tanpa menulis panjang lebar ya seperti tadi foreign key bla 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 reference ke tabel mana kolom mana gitu ya. Ini kan FK jurusan ya misalnya contohnya tadi nama inisial. Kemudian ya jadi keyword-keyword add, change, modify, drop ini ditulis di sini ya di akhir. Tetap ditulis alter table dan tabel nama tabelnya, tabel name-nya. Kemudian kita lihat manipulasi foreign key ya. Penambahan foreign key alter table mahasiswa yang kita tulis seperti ini. Kita tambahkan ya. Add constraint FK wali kita tambahkan foreign key-nya. Misalnya lupa nih.
bisa pakai alter table. Tabel wallet mahasiswanya sudah terbentuk, jadi nggak perlu buat create tabel mahasiswa lagi ya. Nah, tapi langsung alter table tanpa menghapus tabel sebelumnya ya. Kalau kita hapus tabel sebelumnya, nah, kalau sudah ada datanya ya hilang juga datanya gitu ya. Nah, untuk mencegah itu ya pakai untuk menyisipkan alter table ya. Add constraint, nah ini nama bebas ya, FK Wali. Ini supaya mempermudah tadi pada saat kita menghapus, ingin menghapus constraint ya, foreign key-nya. Ini ya, FK simbol seperti ini. Foreign key dalam kurung wali, reference, dosen, dalam kurung NIP ya. Kemudian menghapus foreign key-nya, ya, gampang aja. Alter table, jangan lupa ditulis alter table ya. Jadi jangan langsung drop, nggak akan jalan tuh sintaksnya. Alter table, nama tabelnya apa? Mahasiswa, kemudian drop foreign key, FK Wali ya. Kemudian sintak modify table lainnya, perubahan nama atau struktur tabel ya, rename tadi ya. Rename table mahasiswa to mahasiswa MHS ya. Yang nama awalnya tabelnya mahasiswa jadi tabel MHS. Kemudian kita ubah lagi nih, ternyata salah tabel MHS. Kita pengen ganti tabel mahasiswa kembali. Ini. Kemudian alter table dosen change nama ya, nama nama X. Nah, ini nama kolomnya kita ganti ya. Nama kolom sebelumnya adalah nama. Kita ganti dengan nama kolom yang baru adalah nama X. Dengan tipe datanya adalah varchar, panjang datanya kita atur 30 karakter. Oke. Nama. Kemudian perubahan nama atau struktur tabel ya. Alter table dosen change nama X varchar 30 ya. Sama tadi ya. Penambahan kolom tabel, kita tambah kolom tadi kan berarti add ya. Add. Alter table mahasiswa add coba 1 integer first. Alter table mahasiswa add coba 2 integer after lahir. Alter table mahasiswa add coba 3 integer. Nah, kalau kita menulis, nah ini beda nih, ada tambahan first, ada after lahir, ada kosong nih yang 3 nih. Terus ketiga nih kalau kita menulis untuk kolom coba 3 ya, yang ada di tabel mahasiswa, dia akan diletakkan di bagian akhir di urutannya ya, atribut paling akhir ya, coba 3. Kalau coba 2 dia akan diletakkan ya setelah atribut lahir. Nah, misalnya kolomnya atributnya ada 10 nih, misalnya di tabel mahasiswa. Lahir itu ada di kolom kedua ya. Maka coba 2 itu ya otomatis setelah lahir. Berarti dia masuk ke kolom ketiga ya. Disisipkan. Kalau ini yang first berarti otomatis di coba 1 ini, kolom coba 1 ini otomatis dia ditempatkan di atribut yang paling atas, yang paling pertama di first ya. Di tabel mahasiswa bisa kita atur. Kalau tidak ditulis ya tulis akan dianggap di urutan paling akhir ya atribut tambahannya. Nah, kemudian penghapusan kolom tabel ya. Alter table mahasiswa drop coba 1. Ini sebenarnya bisa disambung ya, nggak mesti di enter ke bawah 2 baris, nyambung jadi 1 baris saja tetap bisa jalan. Kemudian alter table mahasiswa drop coba 2, drop coba 3 seperti itu. Kemudian penghapusan dan pengosongan data table. Masuk penghapusan tabel mahasiswa, drop table mahasiswa, ya gampang ya. Hati-hati seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita hapus tabel data semua mahasiswa hilang juga gitu ya.
Nah, ini kalau hacker ya mungkin ya pakai syntax drop ya, query drop, langsung semua hilang data setiap tabel, atau database-nya drop database, nah, hilang semua gitu. Kemudian pengosongan tabel mahasiswa ya, bisa pakai truncate tabel mahasiswa. Jadi tabelnya masih ada, cuma isinya kita kosongkan ya. Oke, truncate table mahasiswa. Kemudian penghapusan database ya, drop database kuliah SBD misalnya tadi ya. Contohnya, nah ini latihan. Nanti kita bahas nih di diskusi ya, sesuai dengan jadwal kuliah. Dan 6 latihan. Mungkin itu saja materinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.